dasar yang mau saya jawab pada kesempatan ini. Teologi berasal dari dua istilah bahasa Yunani, theos dan logos. Theos berarti Tuhan atau wujud yang ilahi atau Allah, dan logos berarti pengetahuan, ilmu, pembicaraan, perkataan, diskursus atau pembahasan. Jadi teologi berarti ilmu tentang yang ilahi, ilmu tentang Tuhan, pembicaraan atau diskursus tentang wujud yang ilahi atau Allah. Nah, seperti prinsip dasar dari cabang dari ilmu pengetahuan, juga teologi memiliki kaidah-kaidah sebagai sebuah ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita mengatakan bahwa dalam ilmu pengetahuan pada umumnya itu, di sana dikatakan ada kaidah-kaidah ilmiah, ya. Ada sumber-sumber rujukan yang menjadi bahan pembacaan atau studi suatu bidang ilmu pengetahuan, atau juga ada tokoh-tokoh tertentu yang menjadi tokoh utama, ya, yang pemikiran atau penemuan mereka menjadi penting dan utama dalam suatu kajian ilmu pengetahuan. Kita beri contoh sederhana saja, misalnya kalau orang yang berkecimpung dalam dunia filsafat, ya, pengetahuan dasar tentang seorang Plato, Aristoteles adalah hal yang sangat penting. Maka dalam teologi, ya, kita mengatakan sebagai contoh misalnya, orang seperti Origenes, Santo Agustinus dari Hippo, ya, adalah contoh di mana, ya, menjadi rujukan, ya, orang-orang yang kredibel, ya, dalam ilmu pengetahuan, dalam hal ini dalam teologi. Ya. Jadi sebagai suatu ilmu pengetahuan, suatu cabang ilmu, ya, teologi juga memiliki prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah ilmiah sebagaimana ilmu pengetahuan yang lainnya. Tentu saja sebaliknya, kita juga harus mengatakan bahwa teologi juga memiliki kekhasan, metodologi atau isi yang berbeda dengan ilmu pengetahuan yang lain. Jadi seperti ilmu pengetahuan yang lain, ya, cabang-cabang ilmu yang lain memiliki tekanan, memiliki, ya, tujuan, ya, memiliki kekhasan dalam studi, dalam metodologi. Demikian juga teologi sebagai ilmu memiliki perbedaan, ya, dari, ya, cabang ilmu pengetahuan yang lain. Dalam dunia ilmu pengetahuan, kita menggunakan kemampuan-kemampuan kita sebagai manusia, kemampuan intelek kita, kemampuan indrawi kita, kemampuan intuitif kita. Jadi dengan kemampuan-kemampuan itu kita membuat, ya, studi atau penelitian, kita membuat hipotesis-hipotesis, kemudian dari hipotesis itu kita menarik kesimpulan, lalu kita menguji kembali kesimpulan kita sehingga terus menemukan apa yang kita cari dalam suatu ilmu pengetahuan, dalam suatu studi. Itu berlaku untuk suatu prinsip ilmu pengetahuan pada umumnya. Nah, teologi memiliki suatu faktor yang khas, ya. Jadi selain kemampuan-kemampuan tadi, dalam teologi ada sesuatu yang lain, suatu dimensi yang melampaui kemampuan-kemampuan manusia tadi. Biasanya disebut wahyu atau ungkapan diri Allah. Jadi orang yang berkecimpung dalam teologi, ya, dia diandaikan percaya bahwa Allah itu ada, ya, percaya pada eksistensi Allah, dan ungkapan diri Allah, pewahyuan diri Allah, eksistensi Allah itu ditanggapi oleh pihak manusia, ya, dengan imannya. Dia percaya bahwa Allah itu ada. Nah, prinsip ini sangat fundamental dan khas dalam teologi. Jadi kita menyebut situ wahyu dan iman. Nah, wahyu secara sederhana berarti Allah bersabda, Allah mengungkapkan dirinya, ya, sehingga dari pihak manusia menanggapi ungkapan diri Allah itu dengan, ya, ungkapan imannya. Dia percaya, dia menanggapi secara positif
pernyataan diri Allah itu. Jadi suatu faktor yang sangat fundamental, khas dalam teologi, ya, selain kemampuan-kemampuan manusiawi tadi, juga tentang sesuatu yang melampaui kemampuan itu, ya. Pewahyuan diri Allah, ungkapan diri Allah yang ilahi yang ditanggapi oleh manusia. Nah, oleh karena itu, ya, iman dan wahyu merupakan dua hal yang tak terpisahkan dalam teologi, ya. Jadi manusia percaya bahwa Allah mengungkapkan diri dalam pengalamannya. Maka dalam teologi, prinsip percaya, prinsip beriman menjadi sesuatu yang sangat fundamental. Orang seperti Santo Agustinus mewariskan kepada gereja, kepada teologi, suatu metodologi yang sangat penting. Crede ut intelligas, ya, percaya supaya mengerti. Nah, ini suatu prinsip yang sangat penting, ya, sangat fundamental, di mana orang yang berkecimpung dalam teologi itu, ya, dia percaya akan eksistensi Allah. Jadi apa yang dia lakukan sebagai seorang teolog itu pengandainya dia percaya bahwa Allah ada, Allah mewahyukan dirinya dan dia percaya. Atau dengan kata lain, ya, orang yang berteologi itu dia beriman. Jadi kalau dikatakan dia berteologi tanpa percaya bahwa Allah ada, tanpa percaya akan eksistensi Allah, itu ya bukan suatu teologi yang dalam arti ketat dikatakan begitu, ya. Jadi berteologi mengandaikan iman, kepercayaan akan eksistensi Allah. Atau dalam bahasa Santo Anselmus pada abad pertengahan, fides quaerens intellectum. Jadi beriman supaya mengerti, ya, percaya akan Allah, menerima, mengakui pewahyuan diri Allah supaya saya mengerti. Jadi di sini tugas teologi, ya, kekhasan dari orang yang berteologi itu, ya, bukan pertama-tama membuktikan bahwa Allah itu ada, ya, bukan untuk menunjukkan bahwa dia dengan kemampuan intelektualnya mampu membuktikan eksistensi Allah, tapi dia sudah percaya, dan karena itu dia mau menunjukkan dalam tugasnya sebagai teolog, ya, mewartakan, menghayati apa yang diimaninya itu. Nah, tadi saya mengatakan bahwa yang menjadi dasar dalam untuk mengerti pewahyuan diri ilahi itu, ya, kitab suci, ya. Alkitab menjadi dasar, menjadi akar dari pemahaman gereja, pemahaman kita dalam berteologi. Nah, dari akar ini kemudian, ya, kalau kita membayangkan suatu bangunan, maka akar ini, dasar fundamen ini, kemudian di atasnya berdiri tiang-tiang utama dari bangunan teologi, ya, kita bayangkan demikian. Nah, tiang-tiang utama itu, ya, pemikiran para bapak gereja dengan otoritas, ya, yang mempunyai kewibawaan untuk, ya, mewariskan kepada kita, ya, penafsiran terhadap Alkitab yang kemudian membantu kita untuk mengembangkan cabang-cabang teologi. Nah, sekarang saya mau menunjukkan contoh cabang-cabang teologi. Saya gunakan contoh dari teologi sistematika atau teologi dogmatik. Jadi kalau tadi kita mengatakan ada pendasaran, kemudian ada tiang-tiangnya, kemudian, ya, cabang-cabang yang berkembang. Yang paling pertama tadi, kalau kita kembali kepada pentingnya firman Tuhan, ya, sebagai dasar dari wahyu, maka di sana ada suatu cabang yang disebut wahyu dan iman. Jadi supaya kita mengerti apa itu wahyu, ya, yaitu ungkapan diri Allah dan bagaimana manusia dari pihak dia menanggapi pewahyuan diri Allah itu. Jadi ini suatu konsep yang dasar, suatu cabang yang mendasar ketika kita mau melakukan studi teologi. Kadang-kadang disebut sebagai epistemologi teologi. Jadi prinsip dasar yang harus dimengerti oleh orang yang mau berkecimpung dalam dunia teologi. Kemudian setelah kita
mengerti apa itu wahyu dan iman yang menjadi prinsip epistemologis ya, dari teologi. Kemudian kita melakukan studi tentang Trinitas. Nah, ini suatu cabang yang sangat penting ya, yang sangat mendasar untuk mengerti, merefleksikan misteri persekutuan ilahi, ya, persekutuan kasih ilahi, ya, Allah Trinitas, yaitu Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, dalam cabang Trinitas ini, kalau kita mau melakukan studi spesifik tentang siapa itu Yesus Kristus, apa yang terjadi dengan dirinya, atau secara teknis disebut seluruh peristiwa Yesus Kristus, nah biasanya disebut kristologi. Lalu dalam Trinitas ada juga pribadi yang ketiga, Roh Kudus. Kalau kita mau melakukan studi secara khusus tentang pribadi ketiga dalam Trinitas, yaitu Roh Kudus, secara teknis disebut pneumatologi, jadi cabang pneumatologi. Nah, ini tentang Allah Trinitas yang juga di situ berkembang kristologi dan pneumatologi. Nah, kita meyakini bahwa Allah yang adalah Allah Trinitas ini, dia adalah Allah pencipta, dia yang menjadikan segenap ciptaan ini. Maka untuk mengerti bagaimana Allah menciptakan itu, segenap ciptaan itu, kita melakukan studi tentang teologi penciptaan. Lalu kemudian kita merefleksikan bahwa Allah itu bukan hanya menciptakan dan kemudian meninggalkan kita. Dia menciptakan dan juga menyempurnakan kita. Dia menciptakan manusia dan juga menebus manusia, membuat manusia itu menjadi lebih utuh, menjadi lebih dekat dengan diri Allah, bahkan kembali bersatu dalam kemuliaan Allah sendiri. Dalam hal ini kita berbicara tentang soteriologi atau teologi keselamatan. Dalam cabang ini terutama dibicarakan tentang bagaimana rahmat Allah itu bekerja dalam diri manusia sehingga manusia terarah kembali, terbuka kepada tindakan kasih Allah, mengangkat martabat manusia yang berdosa untuk kembali bersatu dalam kemuliaan dengan Allah. Lalu setelah kita melihat dan belajar tentang teologi keselamatan, kita meyakini bahwa karya keselamatan Allah itu nyata dalam kehidupan menggereja. Jadi gereja sering disebut sebagai tempat di mana Allah menunjukkan karya keselamatan. Gereja itu sakramen, gereja itu sesuatu yang sakral, karena mewujudkan karya keselamatan Allah. Maka di situ kita mengenal istilah eklesiologi, suatu cabang yang lain dari teologi sistematik atau teologi dogmatik, di mana kita bertanya, apa itu gereja, kenapa gereja disebut sakramen, kenapa diyakini bahwa di sana ada keselamatan Allah. Lalu dalam teologi kita mau menjawab bahwa yang terjadi dalam gereja itu merupakan wujud keselamatan Allah. Apa bentuknya? Bentuknya yaitu sakramen. Jadi kalau kita meyakini bahwa ada 7 sakramen dan di sana kita merefleksikan perjalanan sejarah hidup manusia melalui tahap-tahap dalam sakramen itu, 7 sakramen itu, maka kita di sana mengenal istilah teknis sakramentologi. Jadi apa itu sakramen, jumlahnya 7, bagaimana itu dimengerti dan dimaknai, itu kita mengerti dalam cabang yang disebut sakramentologi. Nah, gereja meyakini bahwa gereja adalah tempat keselamatan, karya keselamatan Allah melalui sakramen-sakramen, dan di sana ada contoh, ada model di mana orang beriman berusaha mengikuti Yesus Kristus yang menjadi panutan, menjadi contoh, menjadi juru selamat bagi mereka. Nah, di sini kita menempatkan cabang yang disebut Mariologi, karena di sana Maria berusaha direfleksikan sebagai model, ibu gereja, menjadi contoh murid yang istimewa dalam perjalanan manusia mengikuti Yesus Kristus. Nah, kemudian gereja juga masih merefleksikan terus-menerus bahwa kalau
dia meyakini tadi bahwa Allah itu menciptakan, dia menyelamatkan, dia terus-menerus menunjukkan karya keselamatan itu dalam gereja melalui sakramen-sakramen. Manusia masih bertanya terus, ya, apa yang terjadi ya setelah perjalanan hidup manusia di dunia ini? Apa yang akan terjadi dengan keyakinan kita ya, dalam gereja yang dalam dunia ini kita wujudkan ya, dalam penghayatan kita ya, dalam sakramen-sakramen itu. Pertanyaan itu dijawab dalam suatu cabang yang lain yang biasa disebut teologi harapan ya, atau eskatologi. Jadi berusaha merefleksikan berdasarkan ya, wahyu ilahi, berdasarkan kitab suci, ajaran gereja, bagaimana ya, akhir perjalanan hidup manusia, bagaimana kerinduan-kerinduan manusia itu terjawab di saat-saat dalam realitas akhir. Bagian ini biasanya disebut eskatologi. Jadi kiranya pemahaman dasar kita tentang apa itu teologi, bagaimana kekasan metodologinya, dan contoh-contoh dari dunia, dari teologi sistematik ini dapat bermanfaat bagi Anda.